Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Pujatanto dan juga Bapak Kombes Polisi Dr. Andes Krisnanda yang sedianya akan hadir dalam acara hari ini, tetapi dikarenakan masalah kecelakaan yang terjadi di Bintaro harus meeting mendadak dan beliau tidak bisa hadir dan diwakilkan kepada Bapak AKBP Juwito Purnomo SIK. Yang terhormat Bapak Insinyur Iskandar Abu Bakar selaku Ketua Global Road Safety Partnership Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Graham Talis selaku Medical Officer dari WHO. Para Dewan Juri dan panelis Indonesia Road Safety Award tahun 2013. Kemudian juga kepada Dewan Juri dan juga finalis Road Safety Award tahun 2013 dan para penggiat Road Safety yang hadir pada hari ini, serta para tamu undangan lain yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota dari Balikpapan, Bapak Rizal Effendi, beserta Bapak Dishub, Bapak Suseno. Yang terhormat kepada Bapak Wali Kota Bekasi, yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi dan Kasubnit 1 Dikyasa Ibda Indira. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Insinyur Haji Adi Dharma MSI, beserta Dr. Andes H.A. Suharto MSI dari Kadishub. Yang terhormat Bapak Kadishub Kota Bogor, Bapak Suharto, dan juga Bapak Bramastyo Kasatlantas dari Bogor. Kemudian dari Kota Tarakan, Bapak Wali Kota Tarakan Haji Udin Yangkio. Kemudian juga Kadishub dari Kota Tarakan, Bapak Hanif. Kemudian Bapak Wakil Wali Kota dari Probolinggo, Bapak Haji Pandik Sutrisno, beserta Kadishub Probolinggo Bapak A. Sudianto. Kemudian dari Kota Tangerang, perwakilan dari Wali Kota Tangerang Bapak Rahman Syah dan Kadishub Kota Tangerang Haji Ivan, serta Bapak Sekda dari Kota Semarang Dr. Andes Adi Tri Hananto. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara Indonesia Road Safety Award tahun 2013 ini, di mana kami tahu bahwa tentunya Bapak-Bapak sangat sibuk sekali, tetapi masih bisa meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara ini. Sekali lagi terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai dengan saat ini kita masih diizinkan untuk berkumpul bersama dalam acara yang memiliki tujuan yang sangat positif, yaitu meminimalisir tingkat kecelakaan jalan di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam beberapa tahun belakangan ini kami mengamati bahwa semakin meningkat jumlah kecelakaan yang terjadi di dunia. Bahkan berdasarkan dari data terakhir dari WHO, terdapat sekitar 1,3 juta jiwa yang meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Korlantas Polri, terdapat 117.949 kecelakaan yang terjadi pada tahun 2012, dengan jumlah korban meninggal mencapai 29.544 jiwa. Melihat fenomena kecelakaan yang terjadi dan begitu mengkhawatirkan, sejak tahun 2010 Adira Insurance tergerak untuk membuat suatu program yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan tingkat kecelakaan melalui suatu kampanye yang bertujuan untuk dua hal. Yang pertama adalah mengatasi pre-accident itu sendiri atau tindakan yang kita sebut dengan preventive action, dan juga tindakan yang kita sebut dengan defensif, ya, yaitu bagaimana kita meminimalisir kejadian kecelakaan kepada orang yang mengalami
Melalui kampanye ini, kita mengajak masyarakat untuk ikut aktif bergabung dan mendukung gerakan ini dengan cara menandatangani komitmen letter. Komitmen letter ini berisikan janji kepada baik diri kita sendiri maupun kepada orang-orang yang kita cintai untuk selalu berlaku positif di jalan dan selalu berhati-hati di jalan sehingga bisa selamat sampai di rumah. Dan alhamdulillah selama 1 tahun saja kami bergerak sudah mendapatkan dukungan dari 250.000 pendukung aktivitas ini hanya untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan untuk hal lain yang kami lakukan yang menyangkut kepada post accident, kami juga membuat suatu program donasi yang kami tujukan bagi para korban kecelakaan. Donasi ini kita ambil dari dana perusahaan maupun dari donasi masyarakat yang kita kumpulkan. Hingga November tahun 2013, program ini telah mendonasikan 500 kaki palsu, tangan palsu, dan kursi roda khusus untuk korban kecelakaan di mana masih pada usia produktif. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, program yang kami buat ini kami kemas dalam suatu nama program yang kita sebut I Wanna Get Home Safely. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk menggambarkan bagaimana kampanye yang kami lakukan untuk mendukung I Wanna Get Home Safely program ini, maka berikut ini kita akan saksikan tayangannya. Tahun 2005 terjadi kecelakaan yang menyebabkan kakek saya hilang. Peningkatan pengguna kendaraan bermotor di Indonesia tidak disertai dengan peningkatan kesadaran berperilaku yang seringkali mengabaikan keselamatan di jalan. Korban pun berjatuhan. WHO mencatat, di dunia setidaknya ada 1,3 juta jiwa tewas setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Data itu menempatkan kecelakaan lalu lintas di posisi 3 besar penyebab kematian pada usia 5 hingga 44 tahun di dunia. Keprihatinan ini membuat PBB akhirnya mencanangkan Decade of Action for Road Safety 2011-2020 dengan tujuan menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di dunia. Hal serupa terjadi di Indonesia, di mana tingkat kecelakaan lalu lintas terus meningkat, mana mayoritas korban adalah mereka yang berada di usia produktif. Dan sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Indonesia melibatkan pengendara sepeda motor. Kecelakaan itu sendiri berdampak tak hanya pada fisik dan psikologis korban, namun juga mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia diketahui adalah faktor perilaku manusia, sehingga perubahan perilaku menjadi cara utama untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Sejalan dengan kesadaran itu, Auto Ceiling dari Adira Insurance memprakarsai kampanye keselamatan di jalan dengan nama I Wanna Get Home Safely. Kampanye yang telah dilakukan sejak 2010 merupakan kampanye keselamatan di jalan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku positif di jalan. Dengan begitu, diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia. I Wanna Get Home Safely memiliki 2 fokus kegiatan, yaitu kampanye untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas dan donasi kepada korban kecelakaan. Program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan inovatif. Di antaranya berupa penyebaran informasi, penyelenggaraan kompetisi, dan berbagai kegiatan ajakan yang bersifat proaktif. Semua kegiatan ini dilakukan bersama berbagai elemen dan komunitas hingga dapat menjangkau luas ke masyarakat. Hingga 2013, lebih dari 250.000 orang telah menjadi supporter kampanye I Wanna Get Home Safely. Pemberian donasi pun dilakukan kepada korban kecelakaan lalu lintas agar dapat membantu mereka beraktivitas dan produktif kembali. I Wanna Get Home Safely juga membuka jalur donasi bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi.
Kampanye ini memiliki dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh lembaga independen bahwa 93% dari mereka yang telah mengetahui kampanye I Wanna Get Home Safely menjadi lebih berhati-hati saat berada di jalan. I Wanna Get Home Safely juga mendapat dukungan lebih dari banyak pihak melalui penghargaan-penghargaan yang diperoleh dari berbagai institusi. Mulai tahun 2013, kampanye I Wanna Get Home Safely meluas hingga nasional, yakni dengan menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award, yaitu apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melakukan road safety management yang baik di wilayahnya dan mendorong pemerintah daerah lainnya untuk aktif dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Perilaku berkendara yang positif bisa dilakukan oleh semua orang, dan hal itu dapat dimulai dari diri sendiri. Jadilah bagian dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan menjadi supporter I Wanna Get Home Safely. Ingatlah, ketika berada di jalan, terutama pada saat berkendara, orang-orang tercinta selalu menanti Anda untuk kembali ke rumah dengan selamat. Pastikan Anda selalu berhati-hati, then you will get home safely. Baiklah, hadirin sekalian yang kami hormati, melihat dukungan dari masyarakat terhadap program ini yang terus meluas, maka ini menginspirasi Adira Insurance untuk bergerak lebih jauh lagi. Bagaimana caranya kita bisa menyebarkan program ini bukan hanya di sebatas kota Jakarta, tetapi juga ke wilayah nasional. Oleh karena itu, maka timbullah ide kami untuk bisa melakukan yang namanya Indonesia Road Safety Award yang pelaksanaan pertamanya dilakukan tahun ini. Karena mengingat bahwa kejadian-kejadian yang ada di lapangan ini juga bisa terbantu apabila kita bisa merangkul pihak-pihak yang lain yang lebih luas lagi untuk bagaimana caranya bisa mengendalikan korban kecelakaan di jalan ini dengan menurunkan korban kecelakaan di jalan ini dengan manajemen yang lebih baik. Oleh karena itu kita terpikir untuk merangkul beberapa rekan-rekan yang mempunyai visi yang sama dan juga dari pemerintah daerah, karena dari pemerintah daerah ini justru yang mempunyai otoritas untuk bisa mengelola keadaan di lapangan sehingga kecelakaan di jalan itu bisa kita tekan jumlahnya. Nah, sebetulnya secara spesifik program Indonesia Road Safety Award ini adalah untuk memberikan insentif secara positif kepada daerah-daerah yang sudah melakukan manajemen dengan baik sekali di daerahnya, sehingga betul-betul diharapkan bahwa di daerah tersebut angka kecelakaan itu bisa ditekan. Dengan memberikan hal-hal yang positif, tentunya kita bisa menyebarkan dan bisa menjadikan kota tersebut contoh bagi kota-kota lain yang belum melaksanakan hal ini dengan baik. Dan dari program ini kita buka untuk seluruh daerah di Indonesia ini untuk ikut serta. Dan dari seluruh daerah yang ikut serta itu terpilih 10 finalis. 10 finalis ini adalah yang terbaik dari kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin kalau dari 10 kota yang masuk di dalam finalis pada hari ini ada yang tidak mendapatkan award, jangan khawatir, karena masuk di dalam 10 finalis saja itu adalah sebuah prestasi tersendiri. Untuk bisa menilai, maka kami gunakan beberapa cara, diantaranya adalah melalui survei dan juga melalui focus group discussion, dan juga kita melakukan penjurian. Dan kriteria yang digunakan adalah kriteria yang memang digunakan secara global, yaitu 5 pilar yang biasa memang digunakan untuk memanage dari road safety. Nah,
Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang juga sudah terlibat di dalam penjurian ini, yaitu Bapak Darmaning Tias sebagai ketua dari juri. Bapak Darmaning Tias ini adalah ketua bidang advokasi masyarakat transportasi Indonesia. Kemudian anggotanya adalah Bapak AKBP Juwito Purnomo SIK, Kasubdit Mitra Bidang Dikmas Korlantas Polri. Kemudian Bapak Hotma P. Simanjuntak, Master of Transportation, yang pada hari ini berhalangan disebabkan karena harus mengikuti meeting untuk mengatasi masalah Bintaro. Kemudian Bapak Insinyur Iskandar Abu Bakar, Ketua Global Road Safety Partnership Indonesia. Ibu Rita Cukuri M. Epik dari Kasubdit Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan. Ibu Insinyur Nurmala Simanjuntak, Magister of Science, Kepala Seksi Keselamatan Jalan, Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan, Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Torik Haddad, Corporate Chief Editor Tempo Media Group. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panelis, yaitu pertama Bapak Aswin Sirgar dari Korlantas Polri, Ibu Besti Ernani dari GRSP Indonesia, Bapak Bintarto Agung dari Indonesia Defensive Driving Course, Bapak Edo Rusyanto dari Road Safety Association, Ibu Ellen Tangkudung dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Gede Julian Yoga Dita dari WHO, Ibu Karina Lucia dari Blue Scope Steel Indonesia, dan tentu saja partner kami dari SWA, Bapak Kemal. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kami juga mengucapkan selamat bagi para pemenang dan selamat bersinergi demi menciptakan daerah yang aman dan nyaman bagi para pengguna jalan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mensukseskan program ini sehingga bisa berjalan dengan baik, dan kami berharap penganugerahan ini dapat menjadi pemicu kabupaten atau kota lainnya untuk berlomba-lomba memiliki tata kelola keselamatan jalan dengan lebih baik lagi, sehingga dapat meminimalisir tingkat kecelakaan. Dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada